Kita masuk ke closing statement, sesi yang paling aku sedihkan setiap ada dialog yang seru begini. Silakan dimulai dari Pendeta MM, karena tadi Gurunda yang memulai opening statement di awal. Pendeta MM, mari disimpulkan antara pewahyuan Biblos dan Al-Quran. Silakan. Mute-nya dibuka. Ya, baik. Ya, ini adil. Yang lalu juga. Pendeta MM, maaf. Volumenya jatuh lagi. Ya, halo, sudah? Ya, cek. Ya, coba. Bagus ya? Oke, cakep. Lanjut. Ya, baik. Ya, ini adil ya. Yang lalu juga, yang closing statement pertama Zuma, dan saya yang berbicara pertama, dan sekarang sama. Ya, ya baik. Ya. Jadi ada begitu banyak pertanyaan diarahkan ke saya tentang Alkitab saya, sementara nyerocos terus kata orang Jawa, ya bicara terus sehingga saya tidak ada waktu untuk berbicara. Tadi pun mau saya menjelaskan dengan lengkap, sebetulnya diberi waktu 5 menit, tetapi saya diinterupsi sehingga saya akhirnya membalikkan pedang yang Anda arahkan ke Kristen ke Anda sendiri. Jangan kira Kristen tidak bisa menyerang. Selama ini Kristen hanya bela-bela Alkitab, kami juga bisa mempertanyakan Quran Anda. Ya, jadi begini. Pewahyuan Alkitab itu tidak sama dengan pengertian wahyu di dalam pemahaman Islam, sebagaimana dijelaskan Suma tadi. Pewahyuan Alkitab itu di mana Tuhan membukakan kebenarannya melalui tuntunan Roh Kudus, maka para nabi, para rasul itu menulis, dan karena diilhamkan, bukan ilham dalam pengertian konsep Arabnya, tetapi ilham itu diterjemahkan dari bahasa Yunani, theopneustos tadi, bagaimana Tuhan menghembuskan firman-Nya, maka seluruh tulisan dalam Alkitab ini dijaga sehingga tidak bersalah, tidak menyesatkan, itu dalam naskah aslinya. Nah, tadi dari orang yang baital dengan saya tadi, yang saya tidak tahu namanya itu ya, mempertanyakan tentang manuskrip ini berselisih, mana yang benar, begitu ya. Saya sudah menjelaskan tadi bahwa dalam menyalin bisa terjadi kekeliruan, itu bisa. Salinan bisa ada yang keliru. Terjemahan bisa ada yang keliru. Ya, yang tidak keliru dan tidak bersalah itu naskah asli Alkitab, yaitu yang otograf. Ini yang tidak dipahami Suma dan tidak dipahami oleh orang yang baital dengan saya tadi. Nah, bagaimana caranya kalau begitu tahu ini salah, ini benar? Justru keindahannya adalah bagaimana semua manuskrip itu dibandingkan. Lalu terjemahan-terjemahan yang ada dibandingkan juga. Apakah ini konsisten, berharmoni atau tidak? Dan prinsip bagaimana Alkitab ini diterjemahkan dan bagaimana manuskrip-manuskrip itu dipahami, itu prinsip membandingkan, prinsip menyesuaikan, dan prinsip melihat harmoninya. Dan selama dibandingkan tidak ada dalam doktrin-doktrin yang paling utama, itu tidak ada perselisihan apapun tentang Kristus yang adalah Allah, tentang Alkitab yang adalah firman Allah, tentang Allah yang diajarkan Alkitab adalah Allah Tritunggal, tentang keselamatan satu-satunya di dalam Yesus Kristus. Barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus pasti selamat. Misalnya Suma malam ini, semua orang yang malam ini mendengarkan saya percaya kepada Yesus Kristus pasti selamat, bukan mudah-mudahan. Semua doktrin yang paling penting ini tidak ada pertentangan apa-apa. Di dalam manuskrip ada selisih kata, kita akui ada mungkin keliru-keliru satu kata, dua kata dalam menyalin, ada keliru-keliru dalam terjemahan, ada, kita akui itu. Tetapi selama semua bersesuaian, kita terima itu sudah sesuai dengan yang otograf, walaupun kita tidak lihat yang otograf. Kenapa? Berdasarkan kepercayaan bahwa Allah yang berfirman, yang tadinya ada otograf dan tidak ada lagi. Allah itu yang berdaulat, tidak mengadakan lagi yang otograf, dan yang berdaulat dalam setiap salinan manuskrip, dan berdaulat dalam setiap terjemahan-terjemahan yang ada. Sehingga tetap kita terima Alkitab yang kami pegang sekarang ini, walaupun ini terjemahan, tetaplah ini adalah firman Allah yang berotoritas atas
kehidupan Kristen. Nah, kalau di Islam mempertahankan ini asli, catatan yang asli mana? Tidak bisa ditunjukkan. Zuma berkata tadi itu tradisi lisan yang asli mana? Dari siapa? Coba buktikan mana lisan yang asli. Justru karena lisan itu tidak bisa dipercaya, maka dicatat. Nah, kalau begitu yang asli mana? Catatan Quran yang paling pertama, yang paling asli mana? Tidak bisa ditunjukkan. Sehingga kalau Anda mengatakan ini asli, tidak ada tambahan. Tahu dari mana kalau tidak ada pembanding yang asli? Tahu dari mana itu? Anda juga tidak bisa jawab ini. Anda kebelingan, Anda kesulitan ini. Maka senjata yang Anda arahkan ke Kristen, kami arahkan ke Anda, dan Anda juga bingung dan tidak bisa jawab.